Pak, sarapannya dimakan dulu. Oh iya Bu, terima kasih. Ya. Oh ya Pak, nanti katanya Pak Parjo mau pesen bawang kita. Gimana, mau dikasihkan apa tidak Pak? Oh, Pak Parjo ya Bu. Ya udah, ini aja nanti Pak Parjo suruh ketemu Bapak aja di sawah ya. Ya udah Bu, kalau gitu Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana ya? Aku lulus enggak ya? Aku lulus enggak ya? Mau di mana ya? Alhamdulillah lulus. Yes, lulus. Lulus. Mana ya? Alhamdulillah lulus akhirnya. Aisyah, kamu tuh anak pintar, pasti bisalah masuk perguruan tinggi dan menjadi sarjana komputer. Memang ya, pemuda zaman sekarang sangat memprihatinkan. Bu. Iya Pak. Minat tehnya Bu, satu Bu. Oh iya, sebentar ya Pak. Yang hangat ya Bu. Iya. Ini Pak tehnya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Pak, menurut Bapak, Aisyah mau kita lanjutkan pendidikannya kemana Pak? Nilainya kan bagus. Gimana ya Bu? Aisyah itu kan anak kita satu-satunya Bu. Lagian juga dia perempuan. Kalau Bapak masukin dia ke lembaga formal, Bapak takut Bu. Dia akan mengikuti akhlak remaja zaman sekarang Bu. Bagaimana kalau kita pondokan saja Bu, supaya dia bisa memperoleh ilmu agama yang layak Bu. Oh seperti itu ya Pak. Tapi bagaimana dengan Aisyah Pak? Kalau itu Ibu tenang saja, itu urusan Bapak. Bapak nanti yang akan ngomong langsung sama Aisyah, supaya keinginan Bapak selama ini untuk memiliki anak yang unggul dalam ilmu agama itu bisa terwujud Bu, dan akhlak yang baik Bu. Oh kalau seperti itu Ibu setuju. Setuju banget Pak. Benar kata Bapak. Pak, Bu, Aisyah mau ngomong sesuatu. Begini, Aisyah kan sudah lulus SMA. Aisyah pengen lanjut ke kuliah. Gimana Pak, Bu? Kalau Ibu sih terserah apa kata Bapakmu aja nak. Karena Ibu tahu pilihan Bapakmu itu pasti yang terbaik untukmu nak. Tapi kan sayang Bu, kalau Aisyah lulus SMA mau kemana lagi? Bapak tidak setuju kalau kamu kuliah. Loh, Bapak kok? Ya, Bapak tahu kalau kamu itu memang anak yang cerdas. Tapi Bapak juga ingin kamu bisa ilmu agama, bukan ilmu dunia saja. Jadi Bapak memutuskan kamu jangan kuliah. Iya benar yang dikatakan Bapakmu itu Aisyah. Pak, gimana dengan Aisyah Pak? Apa Bapak yakin dengan keputusan Bapak? Bapak sudah yakin seyakin-yakinnya Bu. Bapak berencana memasukkan Aisyah ke pondok pesantren agar Aisyah bisa mendapatkan ilmu agama dengan maksimal. Ya sudah Bu, sekarang panggilkan Aisyah. Aisyah, sini. Bapak dan Ibu mau bicara sama kamu. Iya Bu, sebentar. Ada apa Bu? Ini bapakmu mau bicara sama kamu. Gini nak, Bapak sudah memutuskan bahwa kamu akan Bapak masukkan ke pondok pesantren Anidom Nurul Huda Brebes. Di sana kamu akan dididik menjadi manusia cerdas dan berakhlak mulia. Lalu bagaimana dengan nilaiku dan yang baik itu Pak? Karena kamu anak Bapak nak, kamu anak perempuan Bapak satu-satunya nak. Jadi Bapak nggak ingin kamu salah dalam mencari ilmu nak.
Aisyah nggak mau Pak, Aisyah pengennya ke kuliah, bukan mondok. Nggak bisa nak, keputusan bapak sudah bulat nak. Aisyah, Aisyah, keluar nak. Aisyah, Aisyah, keluar nak. Ini ibu sudah nyiapin makanan untuk kamu. Aisyah, Aisyah, keluar nak. Kamu sudah 3 hari belum makan. Aisyah, ayah ini kamu makan dulu nak. Aisyah nggak lapar Bu. Ya setidaknya kamu minum susunya dulu. Aisyah, yakinlah apa yang Bapak pilihkan untukmu itulah yang terbaik untukmu Aisyah. Semua ini semata-mata untuk kebaikanmu Aisyah. Bapak tidak ingin kehilangan anak kesayangannya sampai salah jalan dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, Bapak menempatkanmu di pondok. Tapi Bu, Aisyah malu sama teman-teman. Masa Aisyah yang nilainya bagus malah nyala mondok Bu? Tenang Aisyah, kamu pasti akan menemukan keajaiban saat mondok. Asal kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu lalui. Tapi Bu, Aisyah nggak mau mondok Bu. Sudah nak, kamu jangan melawan bapakmu. Sekarang mending kamu siap-siap. Besok kita akan berangkat menuju Ponpes Anidom Brebes. Ingat, jangan malas-malasan. Dan ini, ibu nitip tasbih untuk kamu zikir ya di sana. Ya sudah, ibu mau keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan masuk. Monggo silakan duduk. Abah Yahya ada mbak? Oh, Abah Yai ya. Kebetulan tadi sedang keluar, Pak. Gimana, ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya mbak, nama saya Pak Rosid. Ini istri saya, Bu Rosida, dan ini anak saya Aisyah. Kedatangan kami di sini bertujuan untuk memondokkan anak kami Aisyah supaya bisa masuk ke pondok pesantren ini, Mbak. Katanya santri-santri di sini cerdas-cerdas dan memiliki akhlakul karimah. Oh, iya, Pak. Oh, jadi kedatangan Bapak kemari untuk mendaftarkan Dek Aisyah ya? Iya, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Apakah Aisyah bisa diterima di pondok pesantren ini, Mbak? Oh, iya bisa, Pak. Insya Allah di pondok kami bisa menerima amanat dari Bapak. Mbak Nisi, silakan dicatat dulu namanya, Mbak. ومن كفر فإن الله غني
betah ya di sini. Iya, Pak. Dan jangan melanggar peraturan yang tadi Mbak pengurus katakan. Iya, Pak. Ya sudah Mbak, kami titip anak kami dulu. Sementara ini kami akan pulang. Assalamualaikum. Iya Pak, insya Allah amanat Bapak kami jaga sebaik mungkin. Waalaikumsalam. Aisyah, jaga sikap dan perilakumu di sini ya. Iya, Pak. Karena Bapak tidak mau terjadi hal-hal yang tidak Bapak suka. Iya, Pak. Oh ya nak, ini uang saku selama kamu di sini. Yang lainnya udah ibu siapin di tas kamu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Ya udah, kalau gitu Bapak sama Ibu pamit pulang dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati. Ya. Ini tasnya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ayo Mbak antar kamu ke kamar kamu. Oh iya, Mbak. Nah, ini kamar kamu Syah. Teman santri yang lain sedang belajar. Semoga kamu cepat kenal ya dengan teman sekamar kamu. Oh iya, Mbak. Makasih, Mbak. Ya udah ya, Mbak tinggal dulu. Iya, makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada santri baru ya? Iya nih bener. Hai, aku senang deh ada keluarga baru di kamar ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Fatima. Ini Zahra. Hai. Dan mereka Rara dan Irma. Hai. Hai juga, nama saya Aisyah. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Kalau saya dan Zahra sudah 3 tahun di pesantren ini. Sedangkan kalau Rara dan Irma baru saja mau 1 tahun di sini. Oh begitu ya. Biasanya di pesantren ini kegiatannya apa saja, Mbak? Kegiatannya biasanya kalau sore itu mengaji, baksos, dan lain-lain. Oh begitu. Seperti itu ya. Suara apa tuh? Itu sih Irma, udah biasa kalau tidurnya seperti itu. Oh, jadi Irma tukang ngorok ya? Syah, kita tidur yuk, udah malam nih. Oh, yaudah yuk, Mbak. Bangun, udah siang nih, bangun. Syah, bangun Syah, bangun. Irma, ayo bangun. Syah, Ma, Irma, bangun. Udah siang nih, udah siang. Ayo bangun. Ya udah Mbak Fat, aku mandi dulu ya. Kamu sama Rara bangunin mereka dulu. Ya udah Zah, kalau nggak bangun gimana Zah? Kalau nggak bangun, panggil aja pengurus biar sekalian disiram. Setuju. Gimana nih, Fat? Mereka nggak bangun-bangun juga. Oh iya, kaos kaki aja Ra, pasti mereka bangun.
Oh iya ya, benar juga. Nah dulu ya Fat, aku cari dulu kaos kakinya. Ya. Ifat, kaos kakinya. Oh iya. Hahaha, jahat ya kita. Hahaha. Gak bangun juga nih, Ra. Gimana kalau kita panggil pengurus aja, Fat? Itu lebih baik, Ra. Kita dulu ya, Fat. Aku panggil dulu pengurusnya. Iya. Belum bangun juga nih anak Fat. Iya nih, Mbak. Ambil air aja, Ra. Iya, Mbak. Nih, Mbak, airnya. Mbak, kami berdua izin ke kamar mandi dulu ya. Oh iya, Ra. Iya, Mbak. Ayo, Fat. Iya. Bangun, Bangun, udah siang. Apa-apaan nih? Dasar kalian ini udah siang. Kalian mau dimarahin sama Bos Dad? Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Waduh, udah penuh lagi. Gimana nih, Mak? Ya udah, kita susun aja di sana. Di sana. Udah deh. Kamu sih bangunnya telat. Kamu juga bangunnya telat kan? Kamu udah hafal fungsinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum Pak Ustadz datang, seperti biasanya kita membaca lalaran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairul khalqihi wa lituqa. Woi, Ra, apa? Kamu tahu nggak angin itu warnanya apa? Bening. Salah, Emang apa? merah. Hah? Kenapa merah? Kan kalau orang masuk angin dikerok warnanya merah. Iya ya, bener juga sih. Rara, Irma, kalian bisa diam gak sih? Kasihan teman yang lain yang sedang belajar. Kayaknya ada yang ngomong ya. Tapi kok nggak ada suaranya ya? Apaan sih kamu, Fat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setoran hafalan Imriti. Yang sudah hafal silakan maju. Ayo maju. Irma, ayo maju. Belum Pak Ustadz. Rara, ayo kamu maju. Belum Pak Ustadz. Aduh kalian. Yaudah, yang sudah hafal silakan maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Ulangi. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Sudah. Sekarang giliran kamu, Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi Sehabis mandi kita walituqa. mau kemana ya? Stop. Alun, Aisyah. jalan-jalan aja yuk Syah, karena Alun. Aisyah, ayo di sana kan banyak makanan. Iya, nanti kita beli makanan aja. Nggak usah beli makanan. Kamu bukannya belajar malah Di tidur. sana Banyak lah. Maaf Pak Kalau Ustadz. di sini kan banyak Sudah, sekarang sana kamu keluar dari kelas saya. Apa aja deh, pokoknya makanan. Kalian apa lagi? Irma, Rara. Bukannya belajar malah bercanda, mengganggu teman yang sedang belajar saja. Sekarang Ustadz minta kalian tutup pintu dari luar. Maksudnya tutup pintu dari luar apa Pak Ustadz? Sudah, sana kamu laksanakan, nanti juga paham. Baik Pak Ustadz. Lanjutkan. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sa'nihi lam tahwihi. Kalian bertiga, sini. Karena kalian bertiga sudah melanggar peraturan di kelas saya akan mentazir kalian untuk membersihkan masjid pondok. Apa kalian paham? Paham Pak Ustadz. Ya, sekarang laksanakan. Iya Pak Ustadz. Teman-teman, kalian betah nggak mondok di sini? Kalau aku sih enggak. Kok mondok di sini? Soalnya ketat banget sih, apalagi Pak Ustadznya. Galaknya minta ampun. Iya nih, aku juga nggak betah, berasa cepet-cepet ingin kabur dari pesantren ini. Bener juga tuh. Lagian juga sebenarnya aku juga mau pengen mondok. Tapi karena dipaksa oleh bapakku, ya jadinya aku mau mondok. Aisyah, Irma, Iya. aku punya ide nih. Gimana ntar besok kita kabur dari pesantren ini? Gimana ya? Boleh juga tuh. Lagian juga sebenarnya aku juga nggak betah banget di sini. Aduh. Oh, jadi mereka merencanakan untuk kabur dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, saya minta tolong ya. Tolong awasi Irma, Rara, dan Aisyah. Ustadz. Karena Irma, Rara, dan Aisyah berniat untuk kabur dari sini. Kalau seperti itu nanti kami awasi. Terima kasih laporannya, Dad. Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fat, hari ini kamu tugas soalnya di mana? Oh, kalau aku di halaman Bazah. Baza, kalau aku tugas ruangannya di mana nih? Sebentar, aku lihat dulu jadwalnya. Kamu, Rara, dan Aisyah di masjid ya. Oh, Kak, roan tuh apa sih? Roan tuh ya kerja bakti, Syah. Oh, iya. Yaudah yuk kita pergi. Yuk. Hai Aisyah. Hai Mbak. Betah-betah ya Syah kamu di pesantren. Mondok itu sangat menyenangkan loh. Kita punya banyak teman dari luar kota, bahkan luar pulau. Di sini juga bisa belajar bahasa asing loh. Menyenangkan sekali tahu.
di sini lebih mendalami tentang ilmu agama. Ya udah, aku dan Zahra lanjutin bersih-bersih dulu ya, Syah. Hei, Ra. Hai. Lagi pada apa? Lagi pada duduk sambil berbincang-bincang. Oh, biasanya habis bersih-bersih gini ngapain sih? Ya, biasanya bersih-bersih terus. Ya gitulah, roan. Banyak lah, Syah. Kegiatan di sini namanya juga pesantren. Wah, kayaknya pengurus Terus mau biasanya pergi tuh. habis Jadi nggak ada yang ngawasin kita nih. Cocok nih untuk kabur. Cepat kabur. Emang harus sekarang ya, Ir? Ayo cepat kita kabur. Ir, Kenapa kamu tadi buru-buru banget sih nyuruh kita kabur dari sini? Ya soalnya tadi aku lihat pengurus itu keluar. Bagaimana sih kamu, Ir? Kalau kita ketahuan gimana? Dah, yuk kita cepat. Mbak, tadi saya lihat Rara dan kawan-kawan kabur. Dah, masa? Kalau gitu kita cegat aja yuk dari jalan lain. Ayo, Mbak. Ayo. Hai, kalian kok di sini? Kalian mau kemana? Mau ke sana, Mbak. Sudah, saya sudah tahu kalau kalian itu mau kabur dari pesantren. Astagfirullah. Kalian mau kemana? Jawab jujur. Iya, Mbak, kita mau kabur. Ternyata apa yang dikatakan Pak Ustadz Farhan itu benar. Kalau kalian itu mau kabur dari pesantren. Sudah, sekarang ikut Mbak ke kantor pondok. Iya, Mbak. Cepat masuk. Kenapa kalian bertiga mau kabur? Jawab Aisyah, apa alasanmu? Karena saya merasa mondok itu bukanlah keinginan saya, Mbak. Dan gara-gara mondoklah semua impian saya terpatahkan, Mbak. Kedua orang tua kamu lebih ridho kamu sekolah di lembaga berbasis agama seperti di pesantren ini apa di forum pendidikan formal? Pesantren, Mbak. Lah, itu poinnya. Sepintar secerdas apapun kamu, kalau orang tua kamu tidak mengizinkan, saya jamin kamu tidak bakalan sukses. Karena bagaimanapun juga letak keridhaan Allah terletak di kedua orang tua kamu. Paham Aisyah dan kalian berdua? Ya, Mbak. Berhubung kalian melanggar peraturan pondok, Mbak Tazir kalian untuk membersihkan pondok selama 3 hari. Hah? 3 hari? Nggak bisa dikorting, Mbak. Korting, emang ini jualan baju apa di korting? Yaudah, 1 minggu deh. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiwa, oh happy santri. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Jiwa, seharusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok
makan daripada sama kanoka bento. Gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu. Hah, Aisyah lagi ngapain? Aisyah, kamu sedang apa? Kok kamu kelihatannya ngelamun terus? So perhatian banget sih kamu. Sana pergi. Ya udah, maaf ya Syah kalau aku mengganggu kamu. Habis ini bacanya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk hari ini Ustadz Farahnya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi nanti Abah Yai mau masuk. Kalian harap tenang dulu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali selaku pengurus Pondok Pesantren An-Nidham Nurul Huda Brebes. Karena salah satu santriwati di sini mendapatkan beasiswa luar negeri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Ningsih. Monggo. Saya akan membacakan surat keputusan Abah Yai yang diberitahukan kepada santriwati yang bernama Zahra mendapatkan beasiswa ke Universitas Islam luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Abah. Monggo, Pak. Bagi kalian yang tidak mendapatkan beasiswa, jangan berkecil hati. Terus tingkatkan semangat belajar kalian dan jangan putus asa. Tingkatkan prestasi kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang sebenarnya dimiliki Zahra? Apa mungkin dia anak yang cerdas? Dia kan hanya anak pendiam dan tak banyak tingkah. Zahra, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kamu mendapatkan siswa itu? Kamu hanya perlu tekun, beristiqomah dalam mencari ilmu agar menghasilkan apa yang kita cita-citakan itu tercapai, dan selalu berdoa agar dimudahkan untuk mencapai apa yang kita miliki. Oh, jadi seperti itu ya. Kenapa Zahra bisa dapat beasiswa ya? Aku kan juga kepengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkatnya sekarang ya Mbak Zah? Iya teman-teman, saya pamit dulu ya. Jaga pondok ini dan jangan lupakan aku. Semoga nanti kita bertemu kembali. Iya Zahra, kamu juga jangan lupakan kita ya. Iya tentu, jaga diri kalian baik-baik. Aku pasti merindukan kalian dan pondok ini. Iya Mbak Zah. Aisyah, tetap semangat ya, yang rajin belajarnya, jangan pernah putus asa. Aku tahu kamu mempunyai keinginan untuk kuliah, kau pasti dapat mendapatkannya kelak. Mulailah berdamai dengan keadaan dan nikmati proses. Selamat tinggal dan Iya, sampai Mbak Zah. bertemu kembali. Hati-hati Mbak Zah. Assalamualaikum. Bagaimana ya kabarnya Zahra di sana? Rara, Irma, ayo ngaji. Gak mau Aisyah, aku males. Jika kalian seperti ini terus, kalian tak akan menjadi apa-apa kelak. Kita harus berubah.
Kita harus berdamai dengan keadaan. Apa kalian tak mau seperti Zahra? Betul kata Aisyah, kalian harus berubah. Kami ingin seperti Zahra, tapi kami hanyalah anak yang bodoh. Kami sudah terlambat. Takkan ada kata terlambat kalau kalian ingin benar-benar berubah. Tetap semangat, jangan putus asa. Jika bukan sekarang, kalian berubah, mau kapan lagi? Baiklah Aisyah, Fatimah, kami akan berubah. Tegur kami jika kami melakukan perbuatan seperti dulu. Ya, kita harus saling mengingatkan. Bukankah itu sudah kewajiban kita sebagai sahabat? Mari jadi lebih baik, buat kedua orang tua kita bangga. Bismillah. Semangat! Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, menahan perih dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran. Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Mondok di mondok, ayo ayo mondok. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, Rara, Fatimah, kalian dipanggil Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bah, santrinya sudah datang. Ya, silakan masuk. Ya sudah ya Bah, saya pergi dulu. Ya, monggo. Sehubungan saya memanggil kalian, ada hal penting yang ingin saya bicarakan pada kalian. Selamat ya, kalian mendapatkan beasiswa ke Universitas Islam di luar negeri. Ini suratnya. Yang benar ini Pak Kiai. Iya benar. Kami tak menyangka kami telah dapat penghargaan itu. Kami hanya bisa ucapkan terima kasih pada Pak Kiai yang telah memberikan penghargaan itu pada kami. Ya, kalian pantas mendapatkan itu semua. Ingat, semua perjalanan kehidupan kita akan menentukan apa kita ke depan nantinya. Jangan mudah menyerah. Sayangi orang tua kalian dan bikin bangga orang tua kalian. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang terpilih. Jadi inilah yang bisa saya berikan untuk kalian. Suwun Pak Kiai. Ya sudah, sekarang kalian boleh melanjutkan aktivitas kalian. Tuh Bu, santri memang hebat kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak, maafkan Aisyah, Pak. Ibu, maafkan Aisyah, Bu. Kamu kenapa, Nak? Maafkan Aisyah, karena Aisyah dulu pernah membantah Bapak dan Ibu untuk masuk pesantren. Tapi sekarang Aisyah sadar. Udah, sekarang kamu duduk dulu. Iya Nak, kami sudah memaafkan kamu. Bapak bangga sama kamu. Kamu sudah mau mengikuti keinginan Bapak untuk ke pesantren. Begini, Aisyah punya kabar gembira. Aisyah mendapatkan beasiswa untuk pergi ke universitas luar negeri. Gimana Pak? Boleh atau tidak? Iya Nak, Bapak sangat bangga sekali sama kamu karena keinginan Bapak selama ini terwujud. Dan Bapak sama Ibu hanya bisa mendoakan kamu dari jauh. Semoga kamu menjadi orang yang lebih sukses lagi nantinya. Amin.
Maafkan hamba-Mu ini ya Allah. Hamba telah membantah kedua orang tua hamba. Hamba tidak mengira akan berakhir seperti ini. Memang jalan-Mu itu indah.